Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Muzaki dari kelas 11 MPLB 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Argia dari kelas 11 MPLB 1. Faktor perencanaan karir. Perencanaan karir memiliki dua faktor yang dapat memengaruhi proses seseorang dalam membuat perencanaan karir. Faktor tersebut yaitu faktor eksternal dan internal. Kedua faktor ini adalah sangat berpengaruh pada cara seseorang mempertimbangkan sesuatu termasuk karirnya. Berikut penjelasan masing-masing faktor. A. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perencanaan karir pegawai. Terdapat dua faktor dari luar yang dapat memengaruhi seseorang dalam membuat perencanaan karir, yaitu faktor sosial primer dan sekunder. 1. Faktor primer. Faktor primer mencakup hal-hal yang paling utama dan paling dekat sehingga besar potensinya dalam memengaruhi keputusan seseorang. Hal yang masuk ke faktor primer adalah penghasilan dan pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, tempat tinggal, dan keadaan lingkungan sekitarnya. Jenis pekerjaan yang jadi harapan orang tua, serta nilai atau norma yang berlaku. 2. Faktor sosial. Adapun faktor sosial yang masuk kelompok sekunder adalah kelompok politik, seperti partai tempat seseorang tergabung, pendapat para ahli, dan serikat kerja. B. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang memengaruhi cara individu merencanakan jalan karirnya, yang berasal dari individu itu sendiri. Beberapa faktor internal yang sangat memengaruhi proses perencanaan karirnya diuraikan sebagai berikut. 1. Tingkat inteligensi. Setiap individu pasti memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Orang dengan tingkat inteligensi yang tinggi kemungkinan akan lebih cepat dalam mengidentifikasi potensi dan dirinya sehingga mempercepat dalam membuat perencanaan karir. 2. Minat. Minat adalah hal yang subjektif. Selera seseorang tidak dapat disamaratakan dengan orang lain karena minat ini dapat mengarahkan seseorang pada hal-hal tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, hal ini akan menyebabkan rencana yang dibuat satu orang untuk karirnya akan berbeda dengan perencanaan orang lain yang memang memiliki minat berbeda. 3. Bakat. Penting untuk mengetahui dan mengukur bakat yang dimiliki. Hal ini jelas akan memengaruhi seseorang dalam membuat perencanaan karir yang sesuai untuknya. Seseorang harus membuat rencana yang masuk akal dan dapat dicapai. Oleh karena itu, memasukkan faktor bakat sebagai variabel yang dipertimbangkan menjadi cukup penting dalam perencanaan karir. Kepribadian dan sikap. Cara seseorang individu dalam berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain serta cara orang tersebut dalam melakukan tindakan tertentu juga mengaruhi perencanaan karir. Oleh karena itu, kedua hal ini bagus jadi pertimbangan dalam merencanakan posisi atau pekerjaan yang cocok dengan kepribadian dan sikap yang dimiliki seseorang individu. 5. Nilai atau prinsip. Beberapa orang dengan tegas menerapkan nilai-nilai atau prinsip tertentu untuk hidupnya. Tentu saja prinsip seseorang individu akan menentukan pemilihan dan perencanaan karirnya. Perencanaan yang berprinsip tentu saja tidak berlaku bagi pelajar atau karyawan, tetapi juga berfungsi sebagai perencanaan usaha yang sukses. 6. Hobi. Hobi adalah kebiasaan atau kegemaran yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan. Hobi juga dapat dimasukkan dalam bahan pertimbangan ketika seseorang merencanakan karir masa depan. Tidak jarang seseorang memilih posisi atau pekerjaan yang dapat lebih mendekatkan dengan hobinya. 7. Tahap kehidupan karir. Orang-orang kemungkinan akan berganti pekerjaan semasa hidupnya. Pengalaman serta tahap kehidupan karir yang dilalui seseorang akan berpengaruh pada pandangannya terhadap jenis karir yang dianggap cocok dengan diri orang tersebut. 8. Dasar karir. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, baik itu dihasilkan dari pendidikan yang pernah ditempuh atau pengalaman kerja di beberapa instansi yang tidak sama. Terdapat perbedaan motif dasar karir yang didasari basic skill yang dimiliki, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan fungsional teknis, kebutuhan keamanan, tingkat kreativitas, otonomi, dan kebebasan.